Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua bagaimana kabarnya? Luar Luar biasa. Ya. Biasanya kan ada yang sehat. Ya. Tapi kalau kita para trainer harus luar biasa. Ya, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Ya, sebelum saya melanjutkan presentasi, saya perkenalkan diri saya dulu. Salam kenal, nama saya nama Isom Melayu. Saya bekerja dari PK Astra Bina Bersama, kelahiran Rantai Pau. Rantai Pau ini di Tanah Toraja. Kalau di KTP saya Rantai Pau di Tanah Toraja. Kemudian lahir 16 Agustus, suami dari 1 orang istri dan 3 orang anak OTW. Istri saya sedang hamil kelahiran. Kemudian saya tinggal di Jalan Batu Mulia nomor 25 Sikator. Kemudian saya ada di sini. Ya, keahlian trainer saya bukan mungkin dikatakan ahli ya, tapi trainer saya sudah sering menjalankan trainer di administrasi perkantoran. Kemarin mendapatkan sertifikat lagi untuk peningkatan produktivitas dan outbound. Waktu saya mahasiswa saya membentuk outbound trainer team. Dan sekarang masih terus berlanjut dilanjutkan oleh teman-teman saya yang mahasiswa lain. Juga saya melakukan trainer dalam interpersonal skill. Kurang kopi Pak, aku training. Aktivitas saya yang lain selain menjadi trainer adalah wedding singer, kemudian MC dan sedikit bisa foto dan video. Ya, sebelum kita mulai kegiatan, ada istilah bahwa berangkat dengan Aku sehat, terbangkan dulu hari kembali ini. dengan selamat. Iya. Jadi kita harus melaksanakan safety. Yang pertama, jika terjadi keadaan darurat, perhatikan tanda jalur evakuasi. Ikuti tanda Ya, panahnya. Pak. Dan berikutnya adalah jangan panik, tetap tenang dan keluar secara beraturan. Kemudian berkumpul di titik poin, ada sign-nya, ada sign titik poin, jadi kita berkumpul di situ. Nah, untuk toilet jika ada yang mau ke kamar kecil, toilet ada di sebelah kiri dari ruang MCC ini. Atau ketika kita ke resepsionis, ada toilet juga di sebelah kiri. Perbedaan dua toilet ini adalah toilet yang di sebelah kiri ruang MCC itu adalah universal toilet, jadi bisa digunakan oleh semua gender. Tapi kalau yang di sebelah kiri dari resepsionis itu terpisah antara perempuan dan laki-laki. Ya, peraturan dalam training kali ini adalah kita harus tetap tenang, tetap konsentrasi, dilarang makan dan minum kecuali kalau sedang publik, dilarang merokok dan sebisa mungkin tidak menggunakan HP apabila ada kegiatan, kecuali kalau menjadi. Ya, roadmap pelatihan kita pada hari ini. Yang pertama dari SKKID 109 tahun 2024. Kemudian unit kompetensinya nomor 82 A ADM 000093 dan 3. Elemen dari materi ini adalah mempersiapkan materi presentasi, dan kemudian KUK-nya materi presentasi disusun sesuai dengan informasi yang tersedia. Nah, tujuan dari pelatihan ini adalah setelah pelatihan ini diharapkan setiap peserta mampu menyusun materi sesuai dengan informasi yang tersedia. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu membuat presentasi. Langkah pertama dalam membuat presentasi adalah menentukan tujuan dari presentasi itu. Karena tujuan adalah sesuatu yang menggerakkan kita. Jadi kalau tanpa tujuan, ya sia-sia lagi kehidupan kita ini. Demikian juga dengan presentasi. Tujuan kita harus ditetapkan dulu. Tanya pada diri sendiri, kira-kira apa yang mau dicapai dari presentasi ini. Nah, tujuan umum biasanya berupa memberikan informasi, mengajak audiens mengambil tindakan, atau menginspirasi dan meyakinkan audiens. Jadi ini beberapa tujuan presentasi yang umum biasanya. Ada juga biasanya presentasi yang khusus-khusus. Kemudian
kita harus mengetahui audiens kita, siapa yang kita hadapi ini. Ya. Itu akan menentukan presentasi kita nantinya. Contohnya kolega, klien, dan atasan. Tentu dengan menghadapi kolega lain presentasinya dengan menghadapi klien. Lain juga presentasinya ketika menghadapi atasan. Atau menghadapi teman-teman juga lain juga. Kemudian yang berikutnya, apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari presentasi itu. Nah, itu juga perlu kita pikirkan. Setelah mereka presentasi, apa yang mereka butuhkan nantinya. Nah, dari beberapa pertimbangan itu kemudian akan menyesuaikan dengan gaya penyampaian dan bahasa dengan audiens yang berbeda. Tentunya saat kita menghadapi anak-anak, ya mungkin audiens cara penampilan kita, bahasa kita lain dengan menghadapi para trainer yang seperti pada pagi hari ini. Nah, contoh-contoh audiens adalah audiens eksekutif. Kita harus fokus pada ringkasan dan hasil yang jelas, karena biasanya mereka ini menuntut sesuatu yang benar-benar singkat, padat, dan jelas yang bisa langsung dimengerti. Ada juga audiens teknis yang lebih mendalam dengan data, grafik, dan analisis. Ya mungkin pada saat KPU mempresentasikan sesuatu, nah inilah yang diperlukan. Karena mereka adalah orang-orang teknis yang butuh data-data. Kemudian ada juga audiens umum. Nah, kalau audiens umum itu kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jangan terlalu banyak istilah. Kemudian kita lanjut kepada menyusun kerangka materi. Next. Ya, buat kerangka materi yang jelas dan terstruktur. Ya, biasanya yang terdiri ini yang umum, yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutupan. Itu sudah jelas pastinya, yang sudah kita pelajari juga pada kegiatan hari ini. Ya, pendahuluan itu berguna untuk membuat perhatian audiens, menarik perhatian. Kalau ini lewat, nah kita tidak akan bisa membuat presentasi yang baik. Kemudian isi, menyajikan informasi utama secara rinci dan sistematis. Kemudian penutupan itu menyimpulkan materi dan memberikan ruang untuk bertanya. Ya, kemudian mengumpulkan dan menyusun konten. Dalam artian ini mengumpulkan dan menyusun materi presentasi. Yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan data yang relevan dan dapat dipercaya. Ya, jangan data yang asal-asalan atau katanya itu tidak bisa digunakan seperti itu. Ya, harus ada data yang benar-benar relevan. Kemudian kita gunakan fakta atau contoh atau statistik seperti yang saya katakan tadi ketika kita menghadapi audiens yang teknis, ya, untuk mendukung poin-poin utama kita. Kemudian sesuaikan konten dengan tujuan presentasi dan audiens. Seperti 2 slide sebelumnya, ya. Langkah berikutnya adalah membuat visual yang menarik. Nah, gunakan visual desain yang sederhana dan menarik dan hindari kekacauan visual. Kekacauan visual itu contohnya kita menggunakan warna yang terlalu terang. Akhirnya pada saat kita menulis huruf atau kata itu tidak bisa terlihat. Biasanya warna kuning, warna merah yang menyala, itu jangan menggunakan warna-warna yang seperti itu. Kemudian gunakan gambar dan grafik, diagram yang mendukung untuk penjelasan. Yang terakhir ada hindari terlalu banyak teks. Nah, ini kesalahan kita dalam presentasi kebanyakan orang adalah menulis semua teks yang ada di materi yang handbook. Padahal sebenarnya teks itu ditulis dari 5 sampai maksimal 8 baris dalam setiap presentasi. Jangan terlalu banyak karena orang akan merasa bosan. Kemudian, membuat visual yang menarik. Nah, pilih alat presentasi yang sesuai. PowerPoint, Google Slide, Canva, pasti kita sudah tahu, ya. Ada yang namanya juga Prezi, dan bahkan sekarang lebih canggih lagi menggunakan kecerdasan buatan. Nanti saya akan coba simulasikan bagaimana membuat presentasi dengan kecerdasan buatan pada saat terakhir. Nah, kemudian gunakan fitur animasi atau transisi secara bijak agar tidak mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian beda dengan menarik perhatian, ya. Biasanya kalau mengalihkan perhatian itu orang yang fokusnya ke presentasi kemudian teralihkan ke tempat yang lain karena merasa aduh bosan sekali. Kalau menarik perhatian kita menggunakan fitur animasi kemudian orang merasa tertarik. Yang terakhir adalah pastikan alat bantu mendukung pesan yang ingin disampaikan. Ya, kalau kita membuat presentasi ada alat bantunya, itu nanti mendukung. Nah, apa yang kita waspadai dalam menyusun presentasi? Kesalahan pada umumnya adalah seperti yang saya katakan tadi, terlalu banyak teks
ya. Jadi minimal 5, maksimal 8 baris. Jangan terlalu banyak. Kemudian materi yang tidak terfokus, informasi yang terlalu banyak atau tidak relevan dapat membingungkan audiens ya. Seperti tadi kalau terlalu penuh, tidak terfokus pada satu pembahasan, jadi orang merasa bosan. Kemudian desain yang berlebihan ya. Desain yang berlebihan itu contohnya pasal segi 3, segi 4, segi 5 terlalu banyak, jadi tidak terfokus. Kemudian tips dan trik. Tips dan trik untuk presentasi yang sukses adalah sederhana saja. Kita gunakan materi-materi yang sederhana, fokus pada pesan utama, tujuan tadi ya. Kemudian latihan. Ya, kita sebelum tampil kita harus latihan. Seperti yang dikatakan yang kemarin, kita latihan dan kemudian untuk mencegah grogi ya kita harus olahraga, tarik nafas, nah, itu perlu kita lakukan. Dan yang terakhir adalah libatkan audiens supaya mereka merasa dihargai. Kalau mereka merasa tidak dihargai, ya mereka akan bosan. Melibatkan audiens itu tidak melulu hanya tanya jawab, tetapi mungkin kita presentasinya tidak di depan, bisa sambil jalan, nah itu akan melibatkan audiens karena akan menarik perhatian mereka. Nah, penyajian yang menarik dan memikat, gunakan cerita atau storytelling. Ketika kita bercerita pengalaman kita, itu akan lebih menarik perhatian orang-orang. Interaksi dengan audiens, kemudian visual yang efektif. Ya, jangan terlalu banyak visual yang campur aduk. Nah, itulah materi kita tadi, materi bagaimana cara membuat materi presentasi sesuai dengan informasi yang ada. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut kepada evaluasi, saya coba tampilkan dulu kira-kira bagaimana cara membuat presentasi lewat kecerdasan buatan. Di belakang. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita salah satu kecerdasan buatan dalam membuat presentasi adalah gamma. Sebenarnya banyak sih, banyak sekali, tetapi yang cukup memudahkan adalah ini. Tampilannya seperti ini. Kita cukup masuk dengan gamma, ketik gamma.app, kemudian kita registrasi dengan akun kita. Nah, kita klik create new. Kemudian kita generate. Nah, ini kan ada beberapa. Nah, ini menentukan berapa slide yang akan kita buat. Ya, kita coba 10 ya. 10 slide. Kemudian defaultnya ini ukurannya dan ini bahasanya. Jangan lupa ganti untuk bahasa Indonesia. Kita langsung buatkan perintahnya di sini atau bahasa kerennya itu prompt. Jadi kita coba ketik ya. Buatkan saya materi presentasi tentang defensive driving. Salah tulisannya. Sorry. Defensive. Driving. Nah, kita generate. Nah, ini akan keluar materi-materinya apa aja yang dibahas. Kalau kita oke, di sini kita continue. Nah, ini ada beberapa pilihan warna template yang akan kita gunakan. Kita pilih saja yang shuffle. Shuffle itu berarti dia random nanti ya. Kemudian kita generate. Nah, setelah kita generate, kemudian dia muncul semua seperti ini. Ini berfungsi apabila kita tiba-tiba mendapatkan job untuk materi presentasi. Misalnya kita lagi di jalan, kita ditelepon, Pak bisa tampil nggak di pertemuan ini membawakan materi ini. Nah, ini sangat berguna membantu kita. Nah, ini akan dibantu juga dengan gambar-gambar yang ada. Jadi presentasi ini tidak membosankan. Jadi mengenali bahaya risiko jalan, dia tampilkan juga gambar jalan. Nah, jadi seperti itu ya. Sangat membantu kita. Jadi teman-teman semua sebagai trainer, kita juga harus mengikuti perkembangan dengan kecerdasan buatan. Dan ini juga yang sementara saya ikuti sekarang untuk sertifikasi trainer untuk AI. Ya, ada. Nah, kita masuk kepada evaluasi pembelajaran kita. Next.
Silakan teman-teman semua men-scan barcode yang saya sudah sediakan. Nanti akan masuk ke Google Form atau mengetik alamat ini. Evaluasinya ada di dalam, ada pertanyaan esai dan ada pertanyaan pilihan ganda. Waktu yang saya berikan 5 menit. Ya, kalau sudah selesai, yang terakhir, si Enggam burung Kalimantan terbang ke sana kemari. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya